Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Riza. Pada hari ini saya izin menampilkan hasil dari proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan media pembelajaran poster pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 22 Palembang tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pendidikan dapat dikatakan suatu instrumen yang penting yang dapat mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan dapat terjadi di suatu lingkungan, dapat terjadi di dalam sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar yang dapat membentuk suatu karakteristik seseorang. Pendidikan adalah salah satu ide yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang energik dalam mengembangkan kreativitas mereka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik itu sendiri. Pendidikan ini adalah kejadian yang dialami seumur hidup bagi siapapun. Alasan saya memilih judul proposal ini karena menurut saya pendidik seringkali tidak terlalu memperhatikan media pembelajaran yang dia gunakan sehingga dapat membuat siswa menjadi bosan. Oleh karena itu, dengan menggunakan media poster, pendidik dapat meminta peserta didik memahami gambar-gambar dari materi yang saya ajukan, yaitu permintaan dan penawaran yang disajikan pada media poster. Dengan ini, peserta didik dapat tertarik dalam pelaksanaan pembelajaran, dan peserta didik juga dapat mengetahui bagaimana adanya terjadinya atau permintaan dan penawaran itu. Selain itu, peserta didik juga dapat berkreasi menggunakan media poster. Peserta didik juga dapat membuat poster dengan bakat dan kreativitasnya masing-masing. Adapun identifikasi masalah pada proposal ini adalah kurangnya konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran, kurangnya variasi dalam pembelajaran, hasil belajar peserta didik yang masih rendah, ketidaktepatan guru dalam memilih media pembelajaran, tidak diterapkannya media pembelajaran untuk proses pembelajaran. Adapun pembatasan masalahnya adalah peneliti akan memperbaikinya dengan menerapkan media poster pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 22 Palembang. Sedangkan rumusan masalah pada proposal ini adalah apakah dengan menerapkan media pembelajaran poster dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik 11 IPS 2 di SMA Negeri 22 Palembang tahun pelajaran 2020-2021. Ya, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan media pembelajaran poster dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 22 Palembang tahun pelajaran 2020-2021. Adapun manfaatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan media pembelajaran poster dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan ada manfaat praktis. Yang pertama adalah bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai penerapan media pembelajaran poster dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi, serta mengetahui pentingnya penerapan model pembelajaran di dalam kelas. Bagi siswa adalah dapat meningkatkan pemahaman keaktifan, konsentrasi, dan semangat belajar peserta didik di dalam kelas sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. Sedangkan bagi guru adalah dapat menambah informasi dan wawasan mengenai media-media pembelajaran yang dapat diterapkan, salah satunya dalam media pembelajaran poster, agar siswa lebih paham, aktif, dan kreatif pada pembelajaran. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi sekolah adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan bagi pelaksana pendidikan agar dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori dalam proposal ini yang pertama adalah media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Jadi media pendidikan menurut Azhar Arsyad adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun selanjutnya adalah media pembelajaran poster. Poster mampu mempengaruhi perilaku, sikap, dan tata nilai masyarakat untuk berubah atau melakukan sesuatu.
Hal yang membuat poster memiliki kekuatan untuk dicerna oleh orang lain karena poster itu lebih menonjol kekuatan pesan, visual, dan warna. Selanjutnya ada hasil belajar. Belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar tampak sebagai terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang terakhir adalah pembelajaran ekonomi. Menurut Muldilarto, kegiatan belajar mengajar merupakan proses aktif bagi peserta didik dan guru untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka akan tahu terhadap pengetahuan dan pada akhirnya akan mampu untuk melakukan sesuatu. Menurut Adam Smith, secara sistematis ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Menurut saya, hasil belajar sangat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Banyak guru yang tidak menyadari bahwa terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari cara mengajar yang diterapkan oleh guru tersebut. Hal ini, guru hanya menjelaskan menggunakan media yang terlalu biasa sehingga peserta didik tidak aktif dan kurang memahami materi yang dijelaskan atau bahkan merasa bosan. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan, yaitu menerapkan salah satu media pembelajaran. Media pembelajaran yang menurut saya ampuh untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, karena peserta didik akan lebih aktif dalam belajar merupakan poster. Hipotesis tindakannya, berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya, yaitu dengan menerapkan media pembelajaran poster dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 22 Palembang. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jadi setting penelitian pada proposal ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 22 Palembang yang berada di Talang Kelapa. Nah, sebagai alat untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini akan dilaksanakan pada waktu jam pembelajaran ekonomi berlangsung. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah peserta didik di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 22 Palembang yang berjumlah 30 orang dan guru mata pelajaran ekonomi sebagai peneliti dengan materi pokok permintaan dan penawaran. Sedangkan metode penelitian dipakai adalah Classroom Action Research yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Prosedur penelitian sesuai dengan penelitian ini, yaitu penelitian PTK yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan media pembelajaran poster pada materi permintaan dan penawaran, maka penelitian ini memiliki beberapa tahap yang merupakan satu siklus. Siklus pertama adalah sebelum dilakukan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan tes awal kemampuan siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa tersebut atau yang kita biasa dengar sebagai pretest. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini yang pertama adalah menyusun RPP, yang kedua adalah mempersiapkan sarana pendukung pembelajaran, yang terakhir adalah mempersiapkan instrumen penelitian. Pada tahap pelaksanaan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pendahuluan. Guru mengucapkan salam ketika masuk kelas atau yang kita biasa ketahui adalah apersepsi. Pada kegiatan inti, guru menyajikan materi sebagai pengantar, kemudian guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, guru membimbing kelompok belajar yang telah dibagi, guru mengevaluasi hasil belajar siswa tentang materi yang telah dipelajari, guru memberikan penguatan berupa tepuk tangan atau yang biasa kita kenal sebagai reward. Yang terakhir adalah penutup, dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, guru bersama siswa menyimpulkan hasil belajar. Yang kedua, untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberikan beberapa soal atau yang kita kenal dengan post-test. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir adalah guru menutup kegiatan dengan salam. Pada tahap pengamatan ini adalah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya, serta untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan yang diharapkan.
Dan yang terakhir adalah tahap refleksi. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan pada siklus pertama yang digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus berikutnya. Nah, jika hasil yang diharapkan ini belum tercapai, maka dilakukan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus kedua. Begitu juga pada siklus kedua, jika belum mencapai hasil yang maksimal, akan diterapkan pada siklus ketiga. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan secara langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah wawancara, merupakan instrumen pengumpulan data yang menghendaki langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Dan yang terakhir adalah tes. Tes ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pretest. Pretest ini dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Yang kedua adalah post-test, yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik ini menggunakan mixed methods atau concurrent MDIT, di mana teknik ini menggabungkan antara dua data kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Nah, dengan adanya KKM di SMA Negeri 22 pada mata pelajaran ekonomi adalah 75, terjadi dua kemungkinan, bahwa siswa yang memperoleh skor 0 sampai 75 74 tidak tuntas, dan siswa yang memperoleh skor 75 sampai 100 dinyatakan tuntas. Sedangkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa secara klasikal, daya serap klasikal atau bisa disebut dengan D, dapat dihitung dengan rumus jumlah siswa yang tuntas belajar dibagi jumlah siswa keseluruhan dikali 100%. Baiklah, menurut saya pemaparan dari proposal saya sudah cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.